Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kembali datang di dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita boleh ada sampai hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Saudara, sebelum kita lebih jauh lagi dalam memuji dan menyembah Tuhan, kita mau berdoa, kita tundukkan hati dan pikiran kita. Kita mau mempersembahkan tanah yang terbaik pada hari ini. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk memuji memuliakan Engkau. Hadirlah di setiap rumah-rumah kami, kunjungilah setiap kami Tuhan oleh Roh Kudus-Mu yang ajaib, supaya kami diperbaharui dari hari ke hari kami, dan kami berbeda dengan hari-hari yang sudah lalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dan rindu untuk bersekutu di dalam hadirat-Mu pada hari ini di tengah-tengah ibadah kami. Di dalam berkat Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Oh Tuhan, Engkau baik. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami siapkan hati kami Tuhan.
menyertai dan memberkati kami setiap hari Tuhan. Itu sebabnya kami datang menghampiri Engkau. Kami datang mengucap syukur kepadamu sebab Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk nikmat yang sudah kami terima yang daripada Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan sebab Engkau setia. Bahkan di situasi dan kondisi apapun hidup kami hari-hari ini, kami mau terus belajar merendahkan diri, merendahkan hati kami di dalam hadirat Tuhan. Karena kami percaya di balik segala sesuatu yang kami alami, ada berkat Allah yang tersembunyi dan siap dicurahkan bagi setiap kami yang menanti-nantikan dan terus berharap kepada Tuhan. Shikaralabaya, shikaralabaya, shikaralabaya. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Sungguh besar kedahsyatan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Oh. Katakan sama-sama saat ini saudara. Sungguh besar, katakan dengan iman. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Amin Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Mari saudara, saya percaya saudara semuanya yang ada di rumah pada hari ini, semuanya penuh dengan sukacita dan penuh dengan rahmat Tuhan. Pada hari ini mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita, mari katakan dengan iman kita, Dia adalah Raja. Dia Raja yang memang senantiasa menyertai dan memberkati setiap umat-umat
Syukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, Dia beri hidup. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Haleluya. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertahanlah Tuhan Rajaku. Haleluya. Mari senantiasa bermazmur bagi nama Tuhan, sebab Dia rindu melihat umat-umat pilihannya untuk menyembah dan memuliakannya. Haleluya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yes. Saudara, saya percaya setiap kita rindu untuk beribadah komunal, tetapi untuk saat ini mari kita tetap ada dan berada di rumah untuk kita sama-sama ibadah dari rumah kita masing-masing. Karena kondisi dan situasi hari-hari ini yang tidak menentu ini, mari saudara kita tetap sabar. Kita mau menanti-nantikan janji-janji Tuhan digenapi lewat rumah-rumah kita masing-masing. Saya percaya Tuhan hadir dan Roh Allah sedang beracara sepenuhnya di setiap rumah-rumah kita pada hari ini. Mari saudara, siapkan hati kita, kita masuk di dalam pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar nanti kita akan sama-sama duduk sehidangan di dalam perjamuan kudus Allah. Mari saudara, benar-benar kita siapkan hati kita hari ini, saat ini. Buka hati kita seluas-luasnya untuk Tuhan berkarya sehebat-hebatnya dalam hidup kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Yes, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan hadir di rumah kita hari ini. Tuhan hadir di bait kudusnya. Ini kami Tuhan, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadir
Shalom Bapak Ibu sekalian yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang indah sekali, penuh keberkatan dari Tuhan. Kembali kita sudah masuk di dalam ibadah kita, sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Saudara, kalau saya ajak saudara untuk merenungkan sesuatu, pasti saudara tahu persis kata-kata dari firman Tuhan yang singkat, tapi itu sering kita pakai atau kita gunakan, kita sampaikan kepada seseorang, yaitu kata-kata seperti ini. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Jangan bimbang, Tuhan adalah Allah kita. Jangan khawatir, serahkanlah segala khawatirmu, Tuhan yang memelihara. Tapi ada satu lagi kata-kata yang singkat, jaga hati. Ini kita sampaikan kata-kata jaga hati adalah untuk mengingatkan seseorang pada saat dia menghadapi keadaan yang tertekan, terhimpit, merasa tidak kuat. Kita selalu ingatkan, jaga hati, jangan sampai emosi. Jaga hati, jangan sampai marah-marah. Nah, saudara, itu sebagainya. Jaga hati. Nah, saudara, kita sekarang mau membahas tentang bagaimana kita jaga hati. Apa yang dimaksud dengan jaga hati? Mari kita baca ayatnya, saudara. Kita buka di dalam kitab Amsal, pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Demikian bunyinya firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi berarti kita mesti jaga hati kita ini dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan ketat sekali. Kita jaga hati kita. Hati yang bagaimana yang perlu kita jaga, saudara? Hati yang bagaimana kita perlu jaga? Nah, saudara, tentu di sini bilang hati yang memancarkan kehidupan. Hati yang seperti itulah kita harus menjaganya sungguh-sungguh. Jangan sampai hati kita dapat dirusak oleh pihak musuh. Jangan sampai hati kita hilang kepercayaan kepada Tuhan. Kita harus jaga betul-betul. Nah, sekarang saudara, kita mau telusuri firman Allah yang sebelum dari ayat ini. Karena dari situlah kita didapati oleh Tuhan. Didapati oleh kita semuanya. Bahwa hati itu yang bagaimana yang harus dijaga. Saudara, kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar firman-firmannya ini disingkapkan oleh Tuhan. Supaya kita dapat menerima terangnya, dan kita mendapat pengertian yang lebih jauh. Mari saudara, kita baca dari Amsal Salomo pasal yang keempat, ayat yang ke-20 dan seterusnya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudara, kita percaya dengan pembacaan ini, saudara dan saya sudah punya pengertian. Kalau berbicara tentang perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ini seperti adalah Bapa kita. Dia sebagai pihak, sebagai Allah kita. Allah itu adalah Bapa kita dan kita adalah anaknya. Jadi berarti antara Bapa yang memberikan nasihat kepada anaknya. Saudara dan saya mau menerima nasihat dari Tuhan. Amin, saudara. Jadi saudara, sebagaimana biasa, setiap kita mau menerima firman Tuhan,
pasti sebelumnya kita sudah mempersiapkan hati kita. Kita siapkan hati kita sungguh-sungguh, kita fokuskan perhatian kita kepada firman Allah itu. Sebab pesannya supaya kita memperhatikanlah perkataan Tuhan. Dan arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jadi berarti saudara, setelah kita dengar firman Tuhan, kita dengarkan baik-baik. Dan kalau perlu, kita catat itu firman Tuhan baik-baik. Kita catat dan terus kita ingat-ingat kembali itu firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Sebab dia bilang begini, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Artinya firman Tuhan itu jangan sampai dilupakan. Selalu ada di dalam perenungan kita. Siang dan malam. Kita ingat-ingat kembali firman Tuhan yang kita sudah dengar. Dan kita terus memperhatikannya. Kita hayati sungguh-sungguh firman Tuhan itu. Jangan sampai lesap dari mata kita. Jangan sampai istilahnya dengar dari kuping, masuk dari kuping kanan, keluar dari kuping kiri. Atau sebaliknya, masuk dari kuping kiri, keluar dari kuping kanan. Tapi Tuhan mau kita terima firman Tuhan dengan seutuhnya. Kita renungkan itu siang dan malam. Kita ingat-ingat. Bahkan kita ulang lagi. Kita renungkan kembali. Nah saudara, itulah yang Tuhan maksud seperti itu. Jadi saudara dan saya terima firman Tuhan, terima dengan sungguh-sungguh. Tidak mau terlupakan, kita harus ingat. Nah saudara, selanjutnya ada kata-kata begini, simpanlah itu di lubuk hatimu. Nah saudara, ini masalah di sini saya ingin membahas bersama-sama saudara. Setelah kita dengar firman Tuhan itu, setelah kita sudah catat firman Tuhan itu, kita sudah renungkan, kita taruh di hati kita, kita simpan. Nah sekarang saudara, kita mau bertanya, hati yang bagaimana yang bisa menerima firman Allah dan bisa menampung firman Allah dan bisa menyimpannya dan bisa memeliharanya. Saya ajak saudara membaca firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1. Langsung saja ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan. Yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dari sini kita jelas sekali. Tuhan bilang kalau hati itu, hati kita ini dipersiapkan untuk menerima firman Tuhan, bahkan disimpan di dalam hati itu adalah hati yang harus bersih, hati yang harus kudus, siap menampung firman Allah yang kudus itu. Itu sebabnya diperintahkan oleh firman-Nya, buanglah segala yang kotor, yang jahat, yang begitu banyak itu. Sebab supaya firman itu bisa diterima di dalam hati yang lemah lembut, yang bebas dari dosa, dari segala kejahatan. Jadi berarti kita tidak boleh ada nyimpan dosa dan kejahatan di dalam hati. Sebab hati ini dipersiapkan, diperuntukkan untuk menerima firman Tuhan supaya bisa disimpan, dipelihara, dan dihidupkan firman itu. Saudara, kalau kita lebih jauh mau tahu persis apa saja yang perlu dibuang, apa saja yang jahat perlu dibuang, kita bisa baca di dalam, saudara baca di rumah sendiri masing-masing. Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23. Itu kata-kata Yesus, pesan-pesan Yesus. Saudara baca nanti di rumah ya. Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23. Saudara baca. Juga saudara baca lagi tulisan Rasul Paulus. Dia rincikan yang mana yang perlu dimatikan, yang perlu dibuang. Itu semua sesuatu yang tidak bermanfaat harus dibuang seperti sampah, sudah tidak ada gunanya.
dibuang. Bahkan ada bagian yang dimatikan. Dimatikan artinya tidak ada kompromi lagi. Tidak ada kesempatan, peluang bagi dosa itu menguasai diri kita. Itu namanya dimatikan. Artinya di stop, sudah tidak boleh lagi berkuasai kita, kehidupan kita. Nah saudara, hal-hal itulah saudara dan saya, hati kita jadi siap untuk menerima firman yang sudah kita dengar. Karena hati kita sudah dibersihkan. Dan dibersihkannya itu hari lepas hari. Bahkan Tuhan bilang, Tuhan ingin supaya kita mengenakan manusia yang baru. Dan diperbaharui hari lepas hari. Jadi berarti setiap saat kita dengar firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kita. Nah saudara, tentu pengertian di dalam firman tidak cukup hanya disimpan, ditaruh di hati. Untuk apa kalau firman itu hanya kita dengar, kita renungkan terus langsung disimpan? Dibuat apa itu firman? Jadi nggak bedanya itu firman seperti benda yang mati, yang perlu disimpan saja, bahkan dijaga saja. Tidak, firman yang kita bacakan di ayat yang ke-22, saudara, di Amsal Salomo tadi. Apa dibilang dalam firman Tuhan itu, saudara? Saya ajak saudara kembali lagi kepada firman tadi. Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi firman Tuhan yang kita simpan itu di dalam hati, tidak kita buat diam, didiamkan terus. Tapi firman itu adalah yang harus setiap hari dihidupkan. Firman yang dihidupi kembali, dikata-katakan lagi, direnungkan kembali, diucapkan kembali, saudara. Diaktifkan kembali itu firman yang ada di dalam diri kita, keluar dari mulut kita setiap saat. Firman yang hidup itu, saudara, tahu saudara, itu akan memberi kehidupan bagi mereka yang mendengar. Saudara sudah tahu dong, dari mana iman itu bisa timbul? Iman timbul karena dari pendengaran. Pendengaran daripada firman Kristus. Jelas, jadi berarti saudara, bersumber dari firman Allah yang kita sering sampaikan kepada seseorang. Orang yang tidak beriman itu bisa menjadi beriman kepada Tuhan. Nah, kalau sudah beriman, larinya kemana saudara? Larinya keselamatan dia akan terima. Sebab oleh iman kepada Kristus Yesus, keselamatan akan dia terima dari Tuhan. Orang siapa yang mendengar firman Tuhan, percaya, dan mulutnya mengaku bahwa Yesus Tuhan, hatinya percaya bahwa Yesus telah bangkit dari orang. Bila mana dia berseru kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Juga ada firman Tuhan bilang gini, karena firman itu telah disampaikan, maka sembuhlah mereka itu. Jadi firman Allah itu begitu besar fungsinya, peranannya. Selain menyelamatkan, juga menyembuhkan setiap orang yang mendengar firman Tuhan, dia sembuh dari penyakitnya. Nah saudara, jadi berarti firman yang kita sampaikan itu, yang ada keluar dari hati kita yang sudah kita simpan itu, kita hidupkan firman itu, sehingga firman itu membawa kehidupan bagi setiap orang yang mendengarkannya dan mempercayainya. Betul saudara? Nah saudara, hati yang punya isi ini, yang punya isinya firman, dan firman yang dihidupkan itu akhirnya jadi hati yang memancarkan kehidupan bagi setiap orang, bagi seluruh ciptaan Tuhan. Saudara mau punya hati seperti itu? Hati yang suci, yang kudus, yang terisi dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang selalu dihidupkan, dihidupi, dan aktif, diucapkan, diperkatakan, saudara, sehingga kita punya hati menjadi hati yang memancarkan kehidupan bagi semua orang. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Nah ini saudara, kita harus jaga baik-baik. Saudara, kita harus jaga baik-baik. Jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kita lalai. Kita kerjakan ini semuanya. Ya saudara, jadi berarti
kita sekarang sudah menghafalkan ayat ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dan dari situlah memancar kehidupan. Ini dia yang dimaksud oleh Tuhan. Hati yang ada isinya penuh dengan firman Allah. Dan firman Allah yang dihidupkan setiap hari itulah hati kita menjadi hati yang memancarkan kehidupan. Senang sekali saudara, lewat kata-kata saudara yang keluar dari hati saudara ada firman Allah. Dan yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara dan saya bisa menjadi berkat bagi semua orang. Sekianlah Tuhan memberkati. Mari saudara, di akhir firman Tuhan ini kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur. Kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikannya, maupun seluruh umat-Mu, anak-anak-Mu yang sudah mendengarkannya ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu tidak pasif, firman-Mu itu aktif, dan firman-Mu itu akan bekerja dengan dahsyat bersama dengan Roh Kudus yang mengurapinya. Kami percaya Tuhan, semua yang sudah mendengarkannya akan tumbuh imannya, percayanya kepada Tuhan, dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sehingga mereka semuanya boleh menerima keselamatan, juga kesembuhan, dan kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah semuanya ini Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati mereka, di hati kami semua. Haleluya, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, saudara, sebelum kita masuk ke perjamuan kudus, mari kita angkat sebuah pujian terlebih dahulu. Kita akan duduk seidangan dengan Tuhan. Mari siapkan hati kita saudara. Kita mau dibaharui, kita mau disembuhkan, kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Lewat kita boleh datang untuk menyembah Tuhan. Kita datang untuk dibersihkan dengan darah yang kudus, dengan tubuhnya yang terpecah-pecah di kayu salib. Mari siapkan hati kita, katakan satu dalam rohmu. Satu dalam rohmu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan kami dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Satu dalam rohmu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan kami dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Saudara, kita sudah siap. Semuanya sudah siap. Amin. Duduk sehidangan dengan Yesus, menerima tubuh dan darahnya yang maha suci, maha kudus, maha kuasa. Kita mau terima. Mari kita siapkan semuanya.
Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan semua acara ini, perjamuan kudus ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima firman-Mu. Amin. Saudara, sebelum kita menerima tubuh dan darahnya, saya ingin membacakan ayatnya firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Langsung saja saya baca ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, dan inilah menjadi peringatan akan daku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Amin. Mari saudara-saudara yang kami kasihi, kita sudah siap, masing-masing di tangan kanan kita pegang satu potong roti yang kecil ini. Tapi kita dengan iman berkata, ini adalah tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita semua. Kita terima dengan iman, kita makan dengan iman. Haleluya, bersyukur. Mari saudara, sudah siap semuanya. Kita makan bersama-sama dengan iman. Tubuh Kristus yang suci, yang kudus. Haleluya, dalam nama Yesus. Kembali dengan tangan kanan kita. Dengan tangan kanan kita pegang cawan minuman ini. Dengan iman juga kita berkata, ini adalah darah Yesus yang kudus, yang tidak bercacat celah. Darahnya itu dialirkan untuk saudara dan saya, sehingga saudara dan saya boleh menjadi satu dengan dia. Karena ini darahnya adalah di dalamnya ada DNA-nya Allah. Berarti saudara dan saya sama memiliki DNA-nya Allah bersama-sama dengan Yesus di dalam hadirat Bapa. Mari kita minum dengan iman, percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oke, saudara, kita semua sudah diberkati. Sudah terima tubuh dan darah Yesus. Dengan sepenuh hati kita terima. Kita percaya hidup kita akan terus berubah. Semakin hari semakin berubah. Berubah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin saudara. Karena dia telah memberikan hidupnya bagi kita. Kita juga harus menserahkan hidup kita bagi Tuhan. Antara dia dengan kita. Tidak lagi dua tapi satu adanya. Manunggal dengan Allah kita. Melalui perjamuan kudus ini, kita menjadi satu di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah saudara, kita menaikkan doa. Bapa kami yang di sorga, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk hari ini kami masih bisa ibadah sekalipun secara online ya Tuhan. Karena kami tahu kuasa-Mu tidak terhambat. Kuasa-Mu tetap sempurna dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Demikian juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan meteraikan firman-Mu dalam setiap penuh hati kami. Dalam akal budi kami ya Tuhan. Supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Allah berkati dan urapi kembali ya Tuhan. Sehingga hamba-Mu boleh menjadi berkat. Dimanapun Tuhan utus hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Demikian juga Tuhan kami makan sehidangan dengan Engkau. Makan dari tubuh-Mu dan minum darah-Mu Tuhan.
sehingga Engkau di dalam kami dan kami dalam Engkau, dan sesuai dengan janji firman-Mu, bahwa Engkau membangkitkan kami pada akhir zaman, sehingga di mana Engkau berada, kami berada bersama dengan Engkau. Dan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap keluarga demi keluarga, setiap rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan Engkau berkati ya Bapa. Kalau ada yang lemah Tuhan Engkau kuatkan dan tawar hati untuk berikan penghiburan. Kalau ada Tuhan yang kurang sehat, Tuhan jamah Engkau pulihkan dan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Demikian juga bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Untuk pemerintahan bangsa ini Tuhan dipimpin oleh hamba-Mu Joko Widodo. Tuhan Engkau urapi hamba-Mu, berikan hikmat dan roh kebijaksanaan untuk mengambil setiap keputusan apa yang harus diambil untuk mengatasi situasi saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga pemerintah daerah ya Tuhan. Allah berikan hikmat bagi mereka untuk mengambil sikap keputusan apa yang diambil. Untuk Tuhan melaksanakan apa yang perlu diambil di tengah situasi yang sulit ini Bapa di surga. Terima kasih kami berdoa juga Bapa di surga. Bagi hamba-hamba-Mu yang ada di garda terdepan ya Tuhan. Bagian kesehatan, Tuhan Engkau bungkus dengan kuasa-Mu. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan Engkau urapi mereka ya Bapa, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Demikian juga masyarakat Indonesia kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di kota-kota, di desa, di dusun, dimanapun Tuhan. Terlebih umat-Mu, dimanapun di negeri ini, gereja-Mu Tuhan Kau berkati, Engkau lindungi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Allah kami yang kudus. Kami naikkan doa dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, setelah kita sudah dengar doa syafaat, dua pembelaan ini, sekarang kita masuk ke langkah akhir. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari saudara. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada Tuhan. Segala sesuatunya Tuhan sudah pimpin kami. Kami sudah diberkati Tuhan. Tapi saat ini Tuhan kami mohon dari Tuhan langsung turunkan kasih dan berkat-Mu kepada kami. Mari saudara-saudara, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi kepada Tuhan. Dan hati yang terbuka kepada Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah yang luar biasa dari Allah Bapa. Damai, sejahtera dan kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh yang Maha Kudus ada bersama dengan saudara, bahkan menyertai saudara sekalian. Diberkatilah rumah tangga saudara, diberkati keluarga saudara, diberkati anak-anak saudara, diberkati pekerjaan saudara, diberkati usaha saudara, diberkati semua aktivitas saudara. Tuhan selalu memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima berkat-Mu dan kami akhiri ibadah kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.